Di Bursa Efek, T+2 adalah suatu proses penyelesaian transaksi di mana penjual untuk menyerahkan sahamnya dan pembeli menyerahkan uangnya pada T+2 hari bursa. Kembali lagi di Belajar Bareng Mirai Asset. Waktunya BBM, waktunya kamu mengupgrade ilmu investasi kamu agar kamu bisa menjadi investor yang cuan selalu. Kali ini kita akan belajar satu proses yang namanya proses settlement. Seperti apa sih proses settlement itu? Langsung saja kita tanya ke Pak Agus. Halo Pak Agus. Halo Bu Alia. Nah hari ini kita mau belajar nih Pak yang namanya proses settlement. Seperti apa sih proses settlement itu? Settlement adalah proses akhir dari suatu kegiatan transaksi. Kalau di bursa saham itu biasanya disebutnya T+2, di mana seorang penjual akan menyediakan sahamnya dan seorang pembeli akan menyediakan uangnya dalam proses transaksi tersebut. Oke, kenapa nih ada waktu yang dibilang T+2 ini? Di Bursa Efek, T+2 adalah suatu proses penyelesaian transaksi di mana penjual untuk menyerahkan sahamnya dan pembeli menyerahkan uangnya pada T+2 hari bursa. Oke, jadi hari ini transaksi baru ditagihnya itu 2 hari setelah transaksi tersebut terjadi. Betul. Ya Pak ya. Tapi kalau misalnya transaksi itu terjadi di hari Jumat dan Sabtu Minggunya libur nih gimana Pak? Nah, untuk itu perhitungan T+2-nya akan dimulai di T1-nya di hari Senin Bu. Oke, jadi T2-nya hari Selasa ya? Betul Ibu. Nah, apa sih Pak Agus keuntungan yang didapatkan oleh nasabah dengan adanya T+2 ini? Keuntungan yang pertama yang didapatkan oleh nasabah adalah penyelarasan, Bu, waktu penyelesaian dengan bursa dunia. Karena di tempat lain seperti Amerika, Asia, dan Afrika itu sudah menggunakan proses penyelesaian itu adalah T+2. Oke, jadi ini standar internasional ya, bisa Betul. dikatakan seperti itu. Nah, yang selanjutnya? Selanjutnya yang kedua adalah lebih efisiensi, Bu, untuk proses penyelesaiannya. Karena kemarin kan T+3, sekarang menjadi T+2, sehingga waktunya lebih cepat. Dengan demikian, maka biaya yang dikeluarkan oleh pelaku untuk jangka panjang itu akan lebih rendah. Oke, baik. Yang ketiga, dengan semakin cepat dan efisiensi ini, maka likuiditas di pasar modal akan semakin baik. Kenapa? Ketika kita sudah melakukan penjualan, kita bisa dapatkan uangnya dan kita bisa lakukan untuk pembelian selanjutnya. Betul banget tuh ya Pak Betul. ya. Dan yang terakhir itu adalah perputaran, Bu. Perputaran dan pemanfaatan dana yang disediakan oleh bursa dengan waktu yang semakin cepat. Dengan demikian kita juga bisa mengalokasikan dana tersebut, apakah kita belikan saham yang lain atau kita mau diverifikasi ke aset efek yang lain. Oke, jadi ada bentuk money managementnya juga ya, Betul, yang bisa Ibu. dimanfaatkan oleh para nasabah ya. Betul. Jadi perputaran itu membuat likuiditas dan efisiensi transaksi di bursa penyelesaiannya akan semakin baik. Nah, bagaimana sih Pak kita sebagai nasabah mengetahui proses transaksi dari settlement tersebut? Untuk mengetahuinya itu Bu Alia, kita bisa belajar di menu HOTS Mirai Asset Sekuritas. Ini hanya bisa didapatkan di menu PC dan laptop, Bu. Oke, jadi sementara di mobile phone nggak ada ya? Belum ada, Ibu. Oke, mungkin bisa ditunjukkan nih seperti apa sih langkah-langkah menu agar kita bisa lebih paham nih Pak. Baik Bu Alia, kita akan lihat menu HOTS tentang settlement sebagai berikut. Selanjutnya, untuk melihat menu settlement ini bagaimana nih Pak caranya? Sangat mudah sekali Bu Alia, kita akan masuk ke menu account. Kita pilih portofolio 0800. Nah, kita masukkan PIN. Lalu kita load. Nah, muncullah itu ada settlement, Bu. Jadi yang pertama itu adalah cash di portofolio tentang aset, yang kedua stok portofolio tentang saham, dan yang ketiga adalah settlement. Oke, jadi di kotak paling bawah ini ya Pak ya? Betul Ibu. Nah, bisa bantu nih dijelaskan detail terkait apa aja sih yang ada di kolom settlement tersebut? Kita akan belajar tentang settlement. Di dalam settlement itu ada beberapa indikator yang diberikan kepada kita, antara lain satu, tanggal transaksi, yang kedua, ada beberapa indikator seperti receivable, payable,
net amount, interest amount, fund transfer, outstanding atau cash. Oke, nah harus dijelaskan nih Pak satu-satu agar sahabat Mirai Aset bisa lebih mengerti. Baik, kita akan jelaskan satu persatu pengertian daripada indikator tersebut. Yang pertama adalah receivable, itu artinya adalah dana yang diterima oleh nasabah ketika melakukan transaksi penjualan saham. Oke, jadi kita terima dana ya Pak. Betul. Ya dari penjualan tersebut. Sedangkan payable adalah dana yang dikeluarkan oleh nasabah untuk membeli saham. Oke, alias membayar ya, kita Betul. harus pay. Oke. Pay. Nah, sedangkan net amount adalah selisih antara receivable dan payable. Oke, kalau interest nih apa nih Pak Agus? Interest amount ini adalah satu indikator kepada kita bahwa kita sudah menggunakan RTL atau margin. Oke. Nah, seperti contoh di sini pada tanggal 11 bulan 6 itu ada muncul interest amount sebesar 997. Oke, jadi ini tandanya salah satu transaksi yang menggunakan margin tersebut ya Pak ya. Betul. Nah, kalau kita belajar lagi dilihat di sini di net amount ada dua warna, yaitu warna merah dan warna hijau. Pengertiannya adalah apabila receivable itu lebih kecil daripada payable, biasanya net amount-nya itu berwarna merah. Begitu juga sebaliknya, apabila receivable lebih besar daripada payable, maka net amount-nya akan berwarna hijau. Oke, baik. Sedangkan untuk fund transfer nih fund Pak. transfer, nah ini adalah satu indikator yang menunjukkan kepada kita apabila kita melakukan withdraw dana dari RDN menuju ke bank out kita. Oke, jadi akan terekam ya Pak di settlement ini kalau kita menarik dana nih ya. Betul Bu Alia. Berikutnya adalah outstanding ataupun cash. Ini adalah posisi uang cash kita di tanggal 9 bulan 6. Itu ada sebesar 1.455.749. Posisi cash kita di tanggal 10 bulan 6 bulan 6 itu sebesar minus 498.977. Oke. Dan di tanggal 11 bulan 6 posisi cash kita adalah 1.222.995. Nah, tapi kalau yang merah ini dampaknya apa nih Pak? Dampak yang ditimbulkan pada tanggal 10 bulan 6 ada negatif sebesar 498.977. Kita akan dikenakan suspend buy. Jadi tidak boleh melakukan pembelian. Betul, kita tidak bisa melakukan transaksi pembelian, tetapi kita bisa melakukan transaksi penjualan. Supaya tidak suspend buy, maka kita wajib melakukan transfer dana ke RDN kita sebelum tanggal 10 bulan 6. Oke, jadi kalau kita melakukan top up sebelum tanggal tersebut, besokannya tetap ya Pak, berarti kita bisa melakukan transaksi buy. Betul. Pak Agus bisa bantu jelaskan apa sih yang terjadi dalam harian transaksi yang tercapture di settlement tersebut? Baik, kita akan jelaskan tentang settlement. Kita ambil ilustrasi contoh pada tanggal 7 bulan 6. Itu di hari Senin kita membeli saham sebanyak 15 juta rupiah. Itu dari cash kita 10 juta rupiah, tapi kita menggunakan margin sebesar 5 juta rupiah. Nah, di hari Senin itu kalau kita settlement dikatakan adalah T plus 0. Oke. Jadi tanggal 8 bulan 6 itu adalah T plus 1, dan tanggal 9 bulan 6 adalah T plus 2. Dan di tanggal 9 inilah penyelesaian daripada transaksi itu dilakukan. Dan kalau kita lihat di sini, apabila di T plus 1 dan di T plus 2, sampai jam 11.30 belum melakukan top up ke RDN, maka di T plus 3 hari Kamis tanggal 10 bulan 6 kita akan dikenakan penalti 0,2% per hari dari jumlah margin yang digunakan. Jadi 0,2% penaltinya itu hanya untuk marginnya saja ya Pak? Betul. Oke. Dan di tanggal 11 bulan 6 masih belum juga melakukan top up, maka akan dikenakan for sale. Oke, jadi dijual paksa ya oleh Betul. sekuritas. Itu apabila kita melakukan pembayaran penggunaan RTL atau margin sebesar 5 juta tersebut melalui cash atau top up ke RDN. Nah, apabila ada pertanyaan, bagaimana kalau kita membayarnya dari hasil penjualan? Nah, kita akan belajar ilustrasi berikutnya sebagai berikut.
Bila tanggal 7 bulan 6 kita melakukan pembelian saham sebesar 15 juta dan itu menggunakan margin sebesar 5 juta dan di hari yang sama, di hari Senin tersebut melakukan penjualan saham tersebut sebesar 15 juta, maka hutangnya akan tertutup. Oke, jadi kalau on the same day itu tidak ada penalti ya Pak ya? Betul, jadi kita tidak dikenakan penalti. Tetapi apabila penjualan saham tersebut di tanggal 8 bulan 6, maka kita lihat bahwa hari Rabu tanggal 9 bulan 6 adalah T plus 1. Dan hari Kamis tanggal 10 bulan 6 adalah T plus 2. Dan di settlement dikatakan bahwa T plus 2 inilah uang yang kita hasil penjualan diterima. Dan apabila melihat penjualan diterima di hari Kamis tanggal 10 bulan 6 dan kita melakukan pembelian menggunakan margin di hari Senin, maka dihitung kita kena 1 kali penalti, yaitu 0,2 dikalikan 5 juta. Nah, dari sini kita bisa belajar bagaimana menggunakan margin dengan baik dan benar dengan perhitungan settlement yang kita sudah belajar T plus 2. Oh ya nih Pak Agus, saya pengen tahu deh, kalau interest margin itu apakah berlaku di hari-hari libur, termasuk hari libur nasional nih Pak? Nah iya, ini tetap berlaku karena di hari libur Sabtu Minggu maupun libur nasional, untuk penggunaan margin tetap akan dikenakan penalti. Oke, tapi kalau transaksi biasa, T plus 1-nya hanya berlaku di hari kerja aja ya Pak ya? Betul, di hari bursa. Wah, informatif sekali nih Pak Agus penjelasannya. Mungkin bisa dibantu untuk sahabat Mirai Aset agar bisa lebih paham lagi nih. Sahabat Mirai Aset, kalau kita untuk mengetahui settlement T plus 2, gunakanlah dan mengertilah dengan baik. Karena kenapa? Ketika kita mau trading, gunakan set planning kita berdasarkan daripada T plus 2. Untuk menghindari terjadinya for sale ataupun kerugian yang menyebabkan terjadinya bunga yang semakin besar. Itu sih Bu yang bisa kita sampaikan. Dengan demikian kita akan cuan di trading. Oke baik, terima kasih banyak ya Pak Agus atas informasinya. Sama-sama Bu Alia. Semoga informasi terkait proses settlement tadi dapat membantu sahabat Mirai Aset untuk lebih bijak dalam mengatur trading strategi. Saksikan terus BBM agar kamu bisa menjadi investor yang semakin jago berinvestasi dan pastinya happy cuan.